Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya sudah menonton video Akang berulang kali dan saya sudah mengerti, sebenarnya saya sudah mengerti bahwa tidak ada yang ada di dalam hati kita selain nyata dan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bergerak dan diam, adalah semua kehendak Allah yang sang maha hidup atau hayatullah yang dihidupi, yang menghidupi badan-badan ini. Yang pertama saya mau tanyakan, bagaimana pengaplikasian di dalam syahadat kita? Kan dalam sholatul itu ada dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bagaimana pengaplikasiannya pada saat kita mengucapkan dua kali lima syahadat di dalam hati kita? Pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka apa yang diucapkan oleh hati kita, apakah dimaknai apa yang kita diucapkan oleh mulut zahir ini, atau dirasakan apa yang diucapkan oleh mulut zahir ini? Bagaimana pengaplikasiannya Kang Halim? Semoga bisa dijelaskan secara gamblang supaya di dalam sholat kami ini artinya murni, nyatalah bahwa sholatnya adalah sholatullah, bukan sholatnya badan-badan ini lagi. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, semoga Kang Halim ikhlas dan ridho sama kehendak Tuhan, berbagi ilmu kita dan ma'rifat. Perlu bertanya, kan semua ilmu artinya bersanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ini Kang Halim, saya mau tanya, kan tentu kita sebagai murid harus bertanya, bukan kita meragukan bahwa ilmu ini apa tidak, tentu ilmu ini ilmu yang tertinggi di dalam hakikat dan ma'rifat, karena ilmu yang mensucikan wujud dan nyatanya Allah di dalam hati kita. Saya bertanyakan sanadnya supaya di dalam diri ini tidak ragu lagi sanad-sanad keilmuannya. Apakah kan semua sanad itu semua bersanad sampai ke Rasulullah SAW? Dan bab kesucian ini sanadnya dari mana Kang Halim? Apa dari sahabat baginda Ali, apa Umar, apa Utsman dan Abu Bakar Siddiq? Terima kasih Kang Halim
Semoga pertanyaan saya memberi jawaban supaya, kenapa saya bertanya begitu, supaya saya bisa juga mengajarkan melalui Tuhan, melalui Allah, mengajarkan ke keluarga-keluarga saya sendiri bab kesucian. Soalnya banyak lagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, yang hidup di dalam diri kita ini. Makanya kan tentu mereka tanyakan nanti, dari mana kamu belajar, apa sebabnya, apa babnya. Jadi saya juga menyampaikan nanti ke teman-teman, ke keluarga saya bahwa sanadnya ini, babnya ini, dan sanadnya dari ini, dan bersambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Abang Halim ilmunya. Semoga Abang Halim dan keluarga diberi keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabb. Sang Maha Hidup yang menghidupi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara mengaplikasikan paparan-paparan yang ada di uripe Allah ini? Dan yang kedua, dari manakah sanad-sanad keilmuan yang selama ini dipaparkan? Kok selama ini tidak pernah tahu pemaparan-pemaparan seperti ini? Anda jangan heran, saya pun juga tidak pernah tahu dari guru mana, dari manusia mana pemaparan-pemaparan ini saya dengar. Karena sesungguhnya sebelumnya pun juga belum pernah saya dengar. Sejak 2004 yang lalu, kami, saya dan istri selalu mencari dan mencari kebenaran-kebenaran di dalam bertuhan ini, berguru ke sana kemari, baiat ke sana, baiat kemari, tapi selama ini tidak sampai mengena di hati, karena selama ini banyak kiasan-kiasan, banyak sanipan-sanipan, lambang-lambang saja yang diajarkan, yang disampaikan oleh para guru itu, sehingga tak satu pun guru bangsa manusia menuturkan, menyampaikan segamblang ini sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya merasa bodoh di dalam memahami ilmu hakikat ma'rifat yang mana sulit untuk dimengerti dan dipahami, prasangka saya di dalam hati saya, apakah saking banyaknya dosa-dosaku, apakah saking banyaknya kemaksiatan-kemaksiatanku sehingga aku buta, sehingga aku tidak memahami kiasan-kiasan yang diberikan oleh sang guru bangsa manusia ataupun dari Al-Quran, tidak sampai memahamkan diri saya. Bahkan kami sempat cemburu dengan kakak-kakak seperguruan yang kelihatannya sudah memahami apa-apa yang dipaparkan oleh sang guru. Namun kami Abdul Halim menyadari kebodohan, mungkin banyak maksiatnya di saat yang lalu, sehingga hati ini sangat amatlah kotor sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berjalannya waktu,
ketika suatu saat dihancurkan kehidupan saya oleh Allah, dihabiskan apa-apa yang saya miliki oleh Allah, rumah dihabiskan, harga diri dihabiskan, hutang-hutang tidak habis malah tambah banyak. Saat itulah saya dibaiat langsung oleh Allah dengan cara diminta semua apa-apa yang aku bangga-banggakan selama ini, diminta semua apa yang sudah saya kumpul-kumpulkan selama ini, semuanya total general. Kendaraan motor diambil oleh siapa? Diambil oleh dealernya karena tidak kuat membayar. Kerjaan sudah tidak bisa lagi, rumah diminta oleh Allah habis total. Itulah pelajaran hikmah yang teragung bagi diri saya. Ternyata dibalik hikmah, ternyata dibalik kiamat yang sesungguhnya, apapun yang kita miliki diambil paksa oleh Allah, itulah kiamat. Saat itulah dibangkitkan kesadaran saya bahwa saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah hari kebangkitan itu. Kebangkitan dari sosoknya Abdul Halimnya yang dulu merasa dirinya yang wujud. Kebangkitan dari sosok Abdul Halimnya dulu yang merasa diri Abdul Halimnya yang hidup. Inilah kebangkitan, maknanya Abdul Halimnya, oh ternyata Abdul Halim itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di sisi Tuhannya. Inilah kebangkitan itu, bangkit kesadarannya bahwa tiada hal di alam semesta ini kecuali Allah. Tiada hal di alam raya ini kecuali uripe Allah. Jadi itulah yang dimaknai hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan tiba, maka berarti kan sudah melewati alam kematian. Jadi alam kematian itulah pintu syarat utama. Jadi penghancuran hak-hak milik yang selama ini diakui milik manusianya, itulah yang syarat agar diri manusianya buntung, tidak ada kekuatannya lagi setelah dihabiskan total general apa-apa yang kita kumpulkan. Setelah diinjak-injak harga diri, dicemooh, dihina, tapi di balik itu semua ternyata ada hikmah. Allah kasih sayang pada kita semua di balik ujian dan penderitaan itu. Setelah bangkit kesadarannya, berarti kan bukan bangkit Abdul Halimnya. Sementara selama ini pemahaman kita hari kebangkitan itu bangkit makhluknya, berarti ya bukan hari kebangkitan. Maknanya selama ini kan Abdul Halim tertidurnya di dalam keduniawiaannya, tertidurnya di dalam kewujudan Abdul Halimnya, tertidurnya di dalam kekuasaan Abdul Halimnya, tertidurnya di dalam Abdul Halim merasa hidup dan yang merasa bisa bersandiwara sendiri di atas dunia ini tanpa Tuhannya. Jadi Abdul Halimnya beraktivitas sendiri,
Abdul Halimnya merasa bersendirian dengan segala amal dan ibadahnya, seolah-olah hanya Abdul Halimnya, hanya Abdul Halimlah yang bisa mengerjakan apa-apa yang diinginkan oleh Abdul Halimnya di hatinya. Seolah-olah tanpa Tuhan Abdul Halim bisa hidup, seolah-olah tanpa Allah Abdul Halim bisa ngapa-ngapain. Sementara Allah sudah aku bunuh kehidupannya, sementara Allah sudah aku cabut rohnya. Padahal di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, kata Allah. Tapi mengapa selama ini aku cabut roh Tuhan sebagai rohku, sehingga aku akui roh itu aku. Inilah kebutaan mata hatiku selama ini, sehingga aku Abdul Halim tersesat dan tersesat jauh dari jalan-jalan Tuhanku, tersesat jauh dari uripe Allah yang aku akui sebagai uripe Abdul Halimnya selama ini. Sehingga ku bangunlah solat-solatku, sehingga ku bangunlah ibadah-ibadahku, sehingga ku bangunlah solawatan-solawatanku, zikiran-zikiranku, kebaikan-kebaikanku. Oh, ternyata semakin ku bangun solat-solatku, oh ternyata semakin ku bangun ibadah-ibadahku, oh ternyata semakin ku bangun memperbanyak solawatan-solawatanku, oh ternyata ketika ku bangun zikiran-zikiranku, usaha-usahaku, kekuatan-kekuatanku di dalam kehidupan ini, malah aku semakin jauh dan jauh dari Tuhanku. Allah semakin goib dan semakin goib, Allah semakin mati dan semakin mati buatku di hatiku. Yang hidup hanyalah aku, yang berkuasa hanyalah Abdul Halim, sementara Abdul Halim tak butuh Allah, karena Abdul Halim lebih cinta mewujudkan, mempertuhankan Abdul Halimnya sendiri di hatinya daripada mewujudkan pencipta Abdul Halim di hatinya. Semakin aku merasa bangga dengan amal-amalku, semakin aku bertambah merasa mulia dengan ilmu-ilmuku. Oh, ternyata semakin jauh dan semakin jauh jiwaku kepada Tuhanku selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum saya jawab tentang bagaimana pengaplikasian tentang ini semua, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, yakni dari mana sanadnya. Coba kita hayati bersama. Seumpama sanad-sanad itu melalui badan-badan, badan ini bin ini, badan ini bin ini, badan ini bin ini, melalui manusia. Coba kita pikirkan bersama, coba kita hayati bersama, apakah bisa menjamin orang-orang yang bersanad itu, apakah bisa menjamin orang-orang yang merasa bangga dengan sanad-sanadnya, apakah bisa menjamin orang yang merasa mulia dengan sanad-sanadnya, orang itu kenal Allah, kembali kepada Allah, sementara manusianya masih bangga dan merasa mulia dengan dirinya di hatinya? Silakan Anda renungkan sendiri, hayati sendiri, tafakuri sendiri, dan jawab sendiri. Hanya Anda yang bisa menjawab. Jadi sebenarnya sanad
sambungan. Apakah selain Allah bisa bersanad? Apakah selain uripe Allah bisa hidup sendiri? Apakah selain Allah bisa urip sendiri, individu sendiri? Bin ini bin itu sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi jelasnya di sini karena ini dulu saya dapatkan bukan dari sosok manusia. Maknanya tanpa Allah apakah manusia? Tanpa Allah apakah Abdul Halim bisa memaparkan ini semua? Jadi saya sendiri pun pribadi selama ini ya juga heran, kok bisa begini, kok bisa menerangkan begini begitu. Saya pun tidak mau tahu, karena ini bukan kehendak saya, karena ini bukan ilmu saya, karena ini bukan milik saya. Buat apa saya pusing-pusing dari mana ilmu ini datang? Bila ilmu ini saya dapatkan dari guru-guru bangsa manusia, maka selamanya tak akan pernah ada keterangan segamblang ini ada di YouTube dan Anda terima dan Anda perdengarkan selama ini. Bila ini ilmu dari sanad-sanad bangsa manusia, coba kita hayati bersama, coba kita renungkan bersama, coba kita pikirkan bersama. Bila ini ilmu dari manusia, berarti aku pun Abdul Halim pasti menyangka bahwa ilmu yang selama ini dipaparkan adalah ilmu Abdul Halimnya. Bila Abdul Halim ini merasa bangga dengan sanad-sanad manusia, coba Anda renungkan, bila ini ilmu dari Abdul Halimnya, kira-kira bisa tersampaikan secara umum seperti ini di YouTube? Bila ini ilmu Abdul Halimnya, apakah ini bukan ilmu yang sangat amat mahal? Meskipun ditukar dengan dunia diserupakan intan permata termahal pun tidak akan bisa mengganti ilmu Allah ini. Bila ini ilmuku Abdul Halim, bagaimana mungkin aku mengupas ini di YouTube? Mendingan ya saya simpan sendiri, saya bukukan dan akan saya jual dengan harga yang fantastik, dengan harga yang mahal, karena kupasan-kupasan ini tidak pernah didengar oleh manusia. Akan tetapi saya sadar ini bukan ilmu Abdul Halim, bukan ilmu saya. Tanpa uripe Allah, apakah ada ilmu? Tanpa Allah, apakah ada perkataan kalam? Tanpa Allah, apakah ada pemaparan seperti ini? Ini yang Abdul Halim sadari, bahwa sesungguhnya Abdul Halim ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Jadi sebagai tanda bukti bahwa Abdul Halim ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka disebarlah, maka disampaikanlah ilmu-ilmu dari Allah secara gamblang semuanya tanpa
disembunyikan, dihantarkan semua kepada orang-orang yang memang benar-benar mencari, yakni berhubung saya tidak punya santri, berhubung saya tidak punya murid, padahal ilmu ini wajib disampaikan kepada manusia yang mencarinya, maka jalannya ya lewat Facebook, maka jalannya ya lewat YouTube, agar bisa kita rasakan bersama bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah untuk memahami jalan pulang kepada Allah. Jadi tentang jawaban tentang sanad, agar Anda bisa memilah, agar Anda bisa memahami sendiri. Jadi sanad dari pemaparan ini adalah dari kemurnian hidup yang ada pada hidup Kanjeng Nabi Muhammad, dan dari hidup yang ada pada para nabi-nabi terdahulu. Inilah sanad-sanadnya. Siapakah yang menghidupi para nabi dahulu? Siapakah yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad dahulu? Siapakah yang menghidupi saya dan yang menghidupi Anda, kita semua saat ini? Apakah itu hidup yang sama atau hidup yang berbeda-beda? Bila kita belum Islam, ya anggapan kita hidup itu banyak. Karena di dalam hati kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsunya sendiri, sehingga menyangka hidup itu banyak. Itulah syirik, itulah mensekutukan Allah dengan makhluk. Akhirnya terjadilah sanad-sanad ini bin ini bin ini sampai kepada jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad. Selama ini kan yang dibangga-banggakan, selama ini kan yang dimulia-muliakan hanyalah badan-badan manusianya. Kira-kira bila manusia membangga-banggakan dirinya, kira-kira bila manusia memulia-muliakan dirinya, kira-kira kenal Allah? Anda jawab sendiri. Jangankan membangga-banggakan dirinya dengan sanad-sanadnya, jangankan memulia-muliakan dirinya dengan sanad-sanadnya, ada setitik, ada sebijil darah kesombongan di dalam hati kita, maka jauh dari Allah. Silahkan Anda timbang-timbang sendiri, Anda hayati sendiri. Jadi bagaimanakah agar sanad kita sambung langsung kepada hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagaimanakah caranya sanad kita sambung kepada hidup yang ada pada Nabi Isa Al-Masih? Jadi bagaimana cara nyambung sanad hidup dengan hidup yang ada pada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Adam? Ya samakan frekuensinya. Tuhannya mereka para nabi itu siapa? Tuhannya para nabi dan rasul, Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah La ilaha illallah. Ketika sudah tiada diri Muhammadnya, ketika sudah tiada diri Nabi Isanya, ketika sudah tiada diri Nabi Dawudnya, ketika sudah tiada
diri Nabi Musanya, ketika sudah tiada diri Nabi Ibrahimnya di hatinya kecuali hanyalah wujudnya Allah, itulah Tuhannya para nabi dan para rasul serta Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak memandang, di sini tidak membangga-banggakan jasad-jasadnya, tapi yang disampaikan atau yang dikupas di sini babakan hatinya. Karena iman Islam, karena beragama dan bertuhan itu bukan babakan syariat, bukan babakan badan-badania, bukan babakan sanad-sanadnya raga ini. Akan tetapi sanad-sanadnya, ceritanya uripe Allah yang menghidupi badan-badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa Al-Masih, sewaktu hidupnya pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku, jangan kau mulia-muliakan aku. Sudah jelas di sini. Jangan mendewa-dewakan badan-badannya para nabi. Jangan memulia-muliakan badannya para nabi dan rasul. Katanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa Al-Masih, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu semua. Akan tetapi aku diutus menyampaikan wahyu dari Tuhanku, menyampaikan kabar dari Tuhanku. Itu bedanya. Manusianya ya sama. Jangan engkau mendewa-dewakan aku. Berarti di sini kan jangan mensanad-sanadkan, memulia-muliakan, membangga-banggakan badan-badan ini, bin ini, bin ini, bin ini. Sebenarnya kan demikian. Akan tetapi apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Akan tetapi apa kata Nabi Isa? Dewakanlah, pertuhankanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya? Pertuhankanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Inilah sanadnya Kanjeng Nabi Muhammad langsung kepada uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah jawaban tentang babakan sanad-sanad. Bisa Anda aplikasikan sendiri dari mana sanadnya. Kemudian pertanyaan yang pertama itu jawaban pertanyaan yang kedua tentang dari mana sanadnya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimanakah cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya, bila diri kita Abdul Halim masih wujud menjadi manusia, masih hidup menjadi manusia, masih merasa berkuasa atas sebagai manusia, bagaimana bisa mengaplikasikannya? Sementara Abdul Halimnya masih menjadi Tuhan, daripada dituhani oleh Tuhan yang telah menciptakannya, yang selamanya tak bisa beraplikasi kecuali mengaplikasikan sanad-sanadnya hawa nafsu Abdul Halim sendiri selama ini. Jadi cara pengaplikasiannya ya kita belajar berperang dan berperang melawan diri sampai endingnya ketemu dengan akhir zaman.
dengan hari akhir sampai kiamatnya dirimu, sampai kau tinggalkan harta-hartamu, sampai kau tinggalkan harga-harga dirimu, sampai kau tinggalkan cinta-cintamu yang selain Allah selama ini, sampai kau tinggalkan jasad-jasadmu, sampai kau tinggalkan hidup-hidupmu. Maka setelah kematianmu datang di saat lagu zuhudmu, maka itulah yang dikatakan hari akhir, hari kiamat. Bagi siapa? Bagi tiap-tiap diri manusia yang sudah sampai kepada kematiannya. Jadi yang dimaksud iman kepada hari kiamat itu bukan iman dengan hari kiamat yang tidak ada selama ini, belum terjadi. Jangan salah kaprah, jangan salah sangka. Itulah yang membuat manusia terbelenggu terus dengan hawa nafsunya, karena hanya memandang, hanya membangga-banggakan yang luar saja. Sedangkan kiamat yang di luar itu bukan urusan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad saja ketika suatu saat berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ada malaikat Jibril yang menyerupai manusia langsung datang duduk di depan Nabi dan melekatkan lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad seraya bertanya, Muhammad, aku bertanya, kapan datangnya hari kiamat itu? Kemudian Nabi Muhammad terdiam sejenak. Akhirnya ada jawabannya, kiamat itu hanyalah urusan Tuhanku. Kiamat yang di luar itu maknanya. Jadi kiamat yang kita sangka-sangka selama ini, hancurnya langit dan bumi, hancurnya gunung-gunung, tumpahnya lautan, itu jangan kita pedulikan kapan datangnya. Karena itu bukan urusan manusia, itu urusannya Allah. Jika iman kepada hari kiamat itu yang dipegang, maknanya iman kepada hari kiamat itu yang kiamat yang di luar itu yang harus disaksikan, maka tentunya ya tidak ada para nabi, maka tentunya ya ada para rasul, maka tentunya tidak ada para aulia bila kiamatnya belum datang. Kenapa? Karena belum menyaksikan, karena belum mengalami kiamat itu sendiri. Coba Anda hayati. Oh, jadi kiamat-kiamat yang dimaksud Allah, iman kepada hari kiamat maknanya apa? Iman kepada bahwa dirimu itu sebenarnya mati. Iman kepada hari akhir itu sebenarnya diri kita ini sebenarnya tak wujud, tak hidup, tak nyata, tak kuasa. Itu loh maknanya kiamat. Beriman kepada bahwa dirimu itulah yang gaib, yang wujud hanya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang percaya bahwa sebenarnya dirinya itu gaib. Masa Allah itu gaib? Masa diri kita ini wujud? Berarti bila diri kita ini yang wujud, berarti selama ini kita belum masuk Islam, karena akidahnya bukan akidah agama Islam. Karena di dalam Islam ajarannya wujud kita bako, yang wujud hanya Allah, yang tak wujud selain Allah. Itu ajaran Allah, itu ajaran Islam. Berarti kan kita selama ini belum masuk Islam jiwanya. Yang diislamkan hanya sanad-sanad bajunya, yang dibangga-banggakan hanya sanad-sanad bajunya, yang dimulia-muliakan hanyalah bayang-bayangannya. Isinya
tidak mulia, isinya najis selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikannya bila yang wujud di dalam hati kita masih manusianya daripada Tuhannya? Jadi yang dimaksud iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat setelah diri kita mati di dalam baiat. Bila Anda bisa mematikan diri Anda sendiri, ya silahkan belajar sendiri tanpa guru, tanpa pembimbing. Tapi ada makalah belajar tanpa guru berarti syaitanlah yang menjadi gurunya. Itulah yang harus kita ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam latih hening, latih mensunyikan diri itu jalan awal untuk kita berontak dari penjajahan selama ini di hati kita. Awal itu masih panjang perjalanannya hingga liang lahat sampai datang syakaratul mautnya manusia, perang terus sampai mati. Kalau tidak kedatangan syakaratul maut, ya tidak akan selesai perang-perangnya. Maka dari itu, bila Anda sudah bosan capek berperang, ya bisa lewat jalan kilat, lewat pintu baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan selamanya, ya tidak bisa mengaplikasikannya. Wong yang dimatikan Tuhannya, dicabut roh Tuhanmu, dijadikan sebagai rohmu, maka berarti kita selama ini jadi Tuhan tidak terasa. Maka selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah tanpa kita sadari. Bila kita merampas rohnya Allah, bila kita merampas kehidupan Allah, bila kita merampas kekuasaan Allah, apakah bisa kita menyembah Allah? Sementara diri kita mentuhankan awake dewe. Inilah menyimpangnya diri kita kepada Allah selama ini. Kenapa? Karena hati kita keras melebihi kerasnya batu, sehingga kita berada di dalam nerakanya Allah yang panas dan yang memanaskan. Kita disibukkan, dipanaskan dengan urusan-urusan selain Allah, karena kita tidak menjadi hamba Allah, tapi menjadi hambanya setan, berkumpul setan. Kalau setannya tidak panas, kitanya yang panas. Diadu domba, dihadapkan, dibentar-benturkan dengan agama lain, dengan hukum-hukum yang lain yang tidak serasi dengan hukum yang kita miliki. Gampang kita diadu. Karena apa? Karena kita hambanya setan selama ini. Kita nurut kepada setan selama ini, ya gampang dirasuli oleh setan, ya gampang disuruh-suruh oleh setan. Karena kita selama ini tidak suka, tidak cinta menjadi Rasulullah. Karena kita selama ini tidak cinta, tidak suka menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Jadi syaratnya untuk menjadi Rasulullah, jadi syaratnya untuk menjadi pesuruh-pesuruh Allah, ya perang dulu, matikan dirimu, hancurkan dirimu, malamkan dirimu, heningkan dirimu, tiadakan dirimu di hatimu. Itulah iman kepada hari kiamat itu. Jadi ketika sudah datang hari kiamat, maka datanglah juga hari kebangkitan. Bangkitlah kesadaran di dalam bertuhan bahwa yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud beramal soleh. Itulah yang dimaksud
beramal kebajikan, hati yang sudah lillahi ta'ala, karena yang ada hanya Allah, karena yang kuasa hanya Allah, manusianya mati. Itulah yang dimaksud hamba Allah, itulah yang dimaksud aplikasinya. Jadi bukan manusianya yang bisa mengaplikasikannya. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya coba perang terus, nanti dapat ilmu dari Allah di dalam peperangan itu, dapat bekal-bekal dari Allah di dalam peperangan itu. Ketika kita kurang menjaga wajahnya, ketika kita masih cinta dengan harta-harta yang kita kumpulkan, ketika kita masih cinta dengan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, ketika kita masih cinta dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan, ketika kita masih cinta kepada badan-badan ini, ketika kita masih cinta kepada hidup kita ini, selamanya kita tak bisa mengaplikasikannya. Hanya capek-capek saja. Maka dari itu di dalam keheningan, di dalam kita berperang untuk menggapai jalan fisabilillah, maka relakan, ridhokan semuanya bahwa kita ini tak punya apa-apa. Ayo, mari kita buktikan, mari kita belajar, aplikasikan bahwa kita tak punya apa-apa. Mari kita latihan hening sejenak, 5 menit. Belajarlah masuk, belajarlah kiamat, belajarlah mati. Karena syarat bertemu Allah, syarat berjumpa Allah, syarat menghadap Allah adalah dengan kiamat, dengan kematian. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, daripada urat lehermu, daripada dirimu. Kata Allah, aku ini lebih dekat kepadamu daripada kamu. Maknanya apa? Bila kita ingin berjumpa dengan yang lebih dekat daripada kita, maknanya ya putus gunting urat nadimu. Ketika sudah mati dirimu, nyatalah siapa dia, penciptamu yang lebih dekat daripada dirimu sendiri di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita belajar mengkosongkan, mengheningkan, mensunyikan, memalamkan, mentiadakan, menghancurkan, mematikan, mengkiamatkan diri kita di hati kita. 5 menit saya tunggu. Silakan berperang, relakan, ridhokan, tinggal semuanya yang ada di luar itu masuklah dengan telanjang ke dalam dirimu. Mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, selamat berperang. Saya tunggu 5 menit.
Alhamdulillahirrabbilalamin mengheningkan kita selesai. Jadi bisa diceritakan pengalaman-pengalaman Anda di dalam berperang ini lewat admin 0822 45647438. Silahkan bila ada kejadian-kejadian yang aneh atau kejadian-kejadian yang perlu Anda tanyakan di dalam saat mengheningkan cipta itu, insya Allah kami jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk pengaplikasian itu harus dengan rela, ridho bahwa diri kita sebenarnya tidak ada. Terus kalau kita tidak ada, terus kalau kita tidak wujud, terus kalau kita tidak hidup, apa bisa kita mengaplikasikannya? Selama kita merasa bisa mengaplikasikannya, ya selama itu pula kita tak bisa mengaplikasikannya. Karena manusia berbangga-bangga diri dengan aplikasi hawa nafsunya, selamanya manusia tak mau mati, selamanya manusia takkan pernah berjumpa dengan kiamatnya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi maka jelaslah dua pertanyaan tadi. Bagaimana cara mengaplikasikan paparan-paparan firman Allah dan dari mana sanad-sanadnya? Apakah mungkin manusia bersanad? Apakah mungkin badan-badan ini bersanad? Bila tanpa yang menciptakan sanad, bila tanpa yang menciptakan badan. Jadi jangan pernah lagi membangga-banggakan badan-badanmu. Jadi bertaubatlah dari membangga-banggakan ilmu-ilmumu. Jadi bertaubatlah dari membangga-banggakan amal-amalmu. Dan endingnya jangan bertaubatlah dari membangga-banggakan hidup dan badanmu, karena semua itu sesungguhnya bukan manusia. Apakah kita tahu bahwa diri kita ini adalah manusia tanpa Allah? Apakah kita tahu bahwa diri kita bernama Abdul Halim tanpa uripe Allah? Silakan dipahami, silakan dihayati. Berarti lebih mulia mana antara jasad dan hidup? Lebih mulia mana antara uripe Allah dengan yang diuripi manusia ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemaparan ini dapat kita pahami dengan mudah, dapat kita aplikasikan dengan mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah? Ya jangan jadi Allah, biar Allah yang menolong. Bila kita masih wujud, bila kita masih hidup, bila kita masih merasa berkuasa, dan bila kita masih menjadi Allah, bagaimana mungkin Allah menolong kita? Ya Allah akan membiarkan kita teradab dengan diri kita sendiri. Kita terzalimi oleh kezaliman kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan kita semua, para sahabat-sahabatku yang kucintai, semoga kita tetap di jalan fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan sholawat dolimin daf'ul bala, agar kita taubat dari dolim-dolimnya hati kita selama ini, agar lahirlah
agar bangkitlah Muhammad yang selama ini terpendam di hati kita. Kalau tidak bangkit Muhammadnya, kalau tidak bangkit kerasulannya setelah kematian diri kita, mana mungkin kita bisa menyaksikan ati Allah wa ati Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashdili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khdim lana bil iman, Allahumma khdim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.